Shalom teman-teman semuanya. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah bagi kehidupan kita sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah renungan singkat yang saya ambil dalam Markus 5 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34 yang menceritakan tentang seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun dan telah menghabiskan segala yang dimilikinya untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi tidak ada hasil. Namun ketika ia mendengar tentang Yesus, hatinya dipenuhi dengan harapan baru. Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Yang pertama, iman yang sejati mendorong tindakan. Pada ayat yang ke-28 hingga 29, sebab katanya, asal tersentuh saya jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tindakan sederhana seperti menjamah jubah Yesus adalah perwujudan iman yang besar. Ia tidak menunggu Yesus menyapanya atau menyentuhnya terlebih dahulu, tetapi ia datang dengan kerendahan hati dan keyakinan penuh. Ia tidak hanya percaya di dalam hatinya, tetapi berani melangkah di tengah-tengah kerumunan orang, melawan rasa malu dan ketakutan. Iman yang sejati bukanlah sekadar keyakinan dalam pikiran, tetapi keberanian untuk bertindak sesuai dengan keyakinan itu. Dalam kehidupan kita, iman seringkali ditunjukkan melalui langkah kecil seperti ketaatan, doa, atau keputusan untuk tetap percaya dalam situasi yang sulit. Yang kedua, Yesus mengenal setiap iman yang datang kepadanya. Dalam ayat yang ke-30, pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya, lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Yesus segera menyadari bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Ia bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Meskipun banyak orang berdesakan di sekitarnya, Yesus tahu ada satu sentuhan yang berbeda, yaitu sentuhan iman. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan kerumunan besar, tetapi ia mengenal setiap pribadi yang datang kepadanya dengan hati yang percaya. Poin yang terakhir, iman membawa kesembuhan. Dalam ayat yang ke-34, lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika perempuan itu akhirnya mengakui perbuatannya, Yesus tidak memarahinya, tetapi justru berkata dengan penuh kasih seperti pada ayat yang ke-34. Kata selamat tidak hanya berarti sembuh secara fisik, tetapi juga disembuhkan secara rohani dan emosional. Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh kita, tetapi juga hati dan jiwa kita. Sebagai kesimpulan, dalam kehidupan kita, mungkin kita juga mengalami penderitaan, baik fisik, emosional, maupun rohani. Namun, seperti perempuan itu, marilah kita datang kepada Yesus dengan keyakinan penuh bahwa kuasa-Nya masih bekerja hingga hari ini. Tidak ada penyakit yang terlalu berat, tidak ada luka yang terlalu dalam, dan tidak ada dosa yang tidak terlalu besar untuk disembuhkan oleh kasih Kristus. Mari kita meneladani iman perempuan itu. Jangan biarkan ketakutan, rasa malu, atau keraguan menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Sentuhan iman, sekecil apapun, dapat mengubah hidup kita. Sekian dari renungan yang dapat saya bawakan. Terima kasih yang Tuhan Yesus memberkati.